Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Hati Kudus Yesus dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Yesus Naik ke Surga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Yosef Weliken MSc. Marilah kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu, Hosana, Hosana, agunglah namanya. Sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan yang dikasihi Tuhan, akan Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Ungkapan naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus wafat dan bangkit kini dimuliakan Allah sendiri. Ia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di tengah-tengah kita. Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita, meskipun tidak dalam cara yang dulu seperti dia hadir dan berkarya di tengah-tengah orang banyak, di tengah bangsa Israel. Yesus kini hadir di tengah kita dalam bentuk Roh-Nya yang kudus. Roh itu yang menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam Ekaristi yang kudus. Dia memberikan seluruh dirinya, tubuh dan darahnya untuk menghidupi kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, maka marilah kita tunduk, kita mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 355. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pembacaan sabda Tuhan. Silakan dulu. Mereka melihat Dia terangkat ke sorga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai sebuah awan memisahkan dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan bermazmur. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, aluk-alupkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik, diiringi sorak-sorai. Tuhan
telah naik diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Allah telah naik diringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya dalam surga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai
kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, umat diundang berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan yang dikasihi Tuhan. Peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga harus dimengerti dalam keseluruhan hidup dan karya perutusan Yesus. Bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk melaksanakan tugas perutusan Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tugas perutusan itu telah dipuncaki Yesus di dalam kematiannya. Dan buah dari kematian Yesus ialah Dia memperoleh rahmat kebangkitan. Dan akhirnya Dia dimuliakan Bapa di surga, diberikan kuasa,
Di dalam bacaan Injil dijelaskan dengan sangat baik di sana, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus diberi kuasa sebagai tanda dimuliakan karena dia telah menyelesaikan karya keselamatan itu. Meskipun karya itu masih harus dilanjutkan. Apakah Yesus pergi berarti semuanya selesai dan berakhir? Tidak. Yesus pergi, duduk di sisi kanan Allah di surga, tetapi dia mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan karya pelayanan itu, dan juga dia mengutus para murid. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia lalu memberikan tugas perutusan kepada para murid, ya, memberikan penugasan dan pengutusan. Mereka diutus membuat orang lain menjadi murid Yesus lewat pewartaan dan teladan hidup mereka. Dan para rasul juga ditugaskan untuk mengajar segala ajaran Yesus dan membaptis semua orang dalam namanya. Nah, dalam melaksanakan tugas perutusan ini, para rasul perlu dukungan dan kekuatan dari Tuhan. Dan sampai sekarang pun, apa yang dibutuhkan pada masa gereja awal masih tetap dibutuhkan oleh para misionaris dewasa ini. Mereka semua perlu pendampingan. Mereka membutuhkan seorang yang dapat menolong mereka. Dan Yesus tahu bahwa tugas perutusan ini tentu tidak gampang. Karena itu di akhir, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Itu berarti bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan para murid untuk melaksanakan tugas pewartaan. Semua bangsa harus menjadi murid Yesus, dan semua bangsa harus disatukan dengan Yesus dalam pembaptisan. Itu menjadi tugas yang terpenting dari para murid. Dan bagaimana mereka bisa menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus? Pertama-tama lewat pewartaan dan lewat keteladanan hidup mereka. Keteladanan hidup yang harus ditunjukkan oleh para murid. Dan tidak sedikit orang tertarik karena keteladanan hidup, oleh karena pewartaan kesaksian mereka. Dunia sekarang ini membutuhkan banyak keteladanan dan kesaksian hidup ketimbang pewartaan. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai isi, maka orang tidak tertarik. Tetapi kata-kata itu mempunyai isi, artinya ditunjukkan di dalam keteladanan hidup, dalam kesaksian, maka itu mempunyai daya tarik yang sungguh luar biasa. Ada banyak orang menjadi Katolik karena mereka tertarik dan perilaku hidup dari para imam, para misionaris. Oleh belas kasihan dan kemurahan, oleh cinta kasih yang ditunjukkan dan mereka mengalami dan merasakan. Mereka sendiri akan memberi diri ketika melihat kesaksian hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memaknai hari raya kebangkitan Tuhan kita ini lewat pewartaan dan keteladanan hidup kita. Kita juga diajak untuk menunjukkan sikap-sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang lebih nyata dalam kebaikan dan cinta kasih kita. Orang akan tertarik dengan apa yang kita tunjukkan, karena apa yang kita tunjukkan itu adalah apa yang kita imani dan apa yang telah kita lakukan. Tuhan, dia pergi dari tengah-tengah para murid, tetapi dia hadir dalam bentuk yang lain. Dia hadir dalam Roh Kudus
Semoga dengan hadirnya Roh Kudus, Dia meneguhkan pengharapan dan sukacita kita di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran dengan wabah virus corona ini. Tentu kita semua bertanya, kapan selesai? Kapan berakhir virus ini? Nah, pertanyaan ini sering membuat kita menjadi cemas, kita juga kecewa. Karena ternyata dari waktu ke waktu jumlah itu bertambah, bukan malah berkurang. Dan apa yang harus kita buat? Ya, kita harus taat dan tunduk kepada apa yang menjadi anjuran pemerintah dan gereja, tinggal di tempat dan menjaga jarak. Kita juga mengkondisikan diri kita agar kita sendiri bisa terlepas dari cengkeraman virus corona. Kalau kita hanya mengharapkan orang lain berbuat untuk kita, maka tidak akan jadi. Kita menunjukkan teladan dengan tinggal di tempat, menjaga jarak satu terhadap yang lain. Kita saling peduli untuk menjaga supaya hidup ini bisa berlangsung. Tadi malam saya membaca sebuah tulisan di media sosial, ya, sharing dari ibu-ibu. Mereka bilang, ngapain mau simpan duit? Ya, kita nggak tahu kalau tiba-tiba kena virus corona lalu mati, kan percuma. Mending sekarang kita belanja-belanja, kita jalan-jalan, makan-makan, ya, supaya kalau tiba-tiba kena virus corona mati dengan senang karena sudah menikmati. Ngapain kumpul duit terus mati tidak nikmati? Ya itu. Ini cara berpikir orang-orang, ya, yang melihat kesempatan supaya mereka bisa menikmati sukacita. Tetapi apa yang mereka pikirkan itu belum tentu membawa keuntungan, membawa sukacita bagi yang lain. Karena bisa jadi pergi, lalu mereka kena, pulang lagi, mereka menyebarkan untuk yang lain. Jadi mari kita saling menebarkan sukacita dan kegembiraan dengan tetap menjaga jarak dan tinggal di rumah, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bisa diandalkan dan diharapkan untuk melestarikan kehidupan ini, bukan sebaliknya membawa ancaman kematian bagi sesama saudara. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Sarah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum naik ke surga, Kristus bersabda, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan kepercayaan bahwa Kristus akan mengirimkan kepada kita apa yang telah dijanjikan Bapa bagi kita. Bagi Bapak Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pemimpin gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka
sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon kepada Tuhan agar dengan kuasa-Nya menghalaukan virus corona ini dari muka bumi, dari paroki kita ini, agar kita boleh berkumpul bersama lagi di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya melalui perayaan Ekaristi yang kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan bumi kepada Kristus Putramu. Berkat Roh-Mu semoga kami dapat menjadi sabda dan kehadiran Kristus bagi dunia ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sure.
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Kristus Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong Dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, Hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami manusia yang lama ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami anggota tubuhnya. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban yang kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu dan Uskup Emeritus Yusepus Suatan, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul.
Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami. Dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini. Saat Tuhan kami, Putra-Mu yang tunggal, menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Santo Yesus suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus, Matias, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal demi Kristus Tuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini, umat-Mu di paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia dan menengadah kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan kekal, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah
malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Cecilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka Marta berdoa doa yang diajarkan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus ketika menampakkan diri kepada para murid-Nya, Dia bersabda, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu.
Saudara-saudara yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita undang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita nyatakan kesatuan kita dengan para imam yang mempersembahkan misa untuk kita. Kita tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara sakramental, tetapi kita percaya Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Kita hening sejenak, menyadari kerinduan kita akan Kristus, sumber hidup kita. Marilah kita berdoa bersama. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan putramu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam persiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus.
Sampaikan terima kasih kepada Pastor Yosef Weliken yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kepada semua petugas liturgi pada hari ini, Komsos Paroki Woloan yang sudah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi. Diinformasikan bahwa mulai besok sampai tanggal 30 kita akan mengadakan novena Roh Kudus menyongsong Hari Raya Pentakosta. Teks untuk novena akan dibagikan besok atau sebentar ke wilayah-wilayah rohani. Nanti diperbanyak oleh wilayah rohani dan dibagi kepada keluarga-keluarga. Terima kasih untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Yesus naik ke surga dan selamat, Tuhan memberkati.